tentang dosa-dosa berkaitan dengan lisan. Semoga kita bisa menjauhinya, terutama di zaman sekarang ya, yang memancing kita untuk bisa berbicara dengan perkataan yang batil. Saya ingatkan yang pertama bahwasanya hukum tulisan sama dengan hukum lisan ya. Hati-hati. Dosa ini bisa jadi dengan omongan, bisa jadi dengan rekaman suara, bisa dengan video YouTube, bisa jadi dengan tulisan. Tulisan di komentar misalnya, atau di status, atau di berita, ya ini juga sama. Lisan dan tulisan hukumnya sama. Yang kedua, di antara cara-cara agar kita bisa menghindar dari ini semua, yang pertama kita harus yakin bahwasanya setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat ya. Kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid, dan itu ada pertanggungjawabnya. Satu kata, satu lafal pun yang keluar, ma yalfidhu min qaulin. Tidak satu lafal pun yang keluar kecuali ada pertanggungjawabannya. Ini yang pertama. Jadi kita hati-hati dalam menulis, hati-hati dalam berbicara. Kemudian yang kedua, di antaranya ingat sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya ya. Kita jangan sibuk dengan urusan orang. Kalau Anda pedagang, sibuk dengan pedagang ya. Kalau Anda herbalis, sudah sibuk aja dengan jualan herbal. Jangan kemudian bicara sana sini, kemudian yang tidak ada manfaatnya jangan sok tahu ya, dan yang lainnya ya, banyak. Kalau Anda misalnya adalah dai, jangan bicara yang di luar kemampuan Anda, bukan ranah Anda. Sudah dai, bicara tentang kesehatan lah, kedokteran lah, tentang kimia lah, bukan ranah Anda, enggak usah bicara tentang hal tersebut. Ya, jadi masing-masing sibuk dengan urusannya dan meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Kemudian hati-hati sebelum berbicara, jangan sampai kita menyesal ya. Ya, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Ya Rasulullah, berilah aku mau'izah dan yang ringkas ya. Maka Rasulullah SAW berkata di antaranya, "Idza qumta ila sholati fasalli salata muwaddi'in." Kalau engkau hendak salat, maka salatnya seakan-akan seperti orang akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, wala tatakallam aw la takallam bi kalimatin ta'tadiru minha ghadan. Janganlah kau berbicara dengan satu kata yang kau akan minta uzur di kemudian hari. Artinya Rasulullah mengajarkan seorang untuk memikirkan apa yang hendak dia ucapkan. Jangan sampai nanti dia minta maaf. Sebelum kau minta maaf, pikirkan supaya kau tidak perlu minta maaf di kemudian hari. Itu berlaku kepada kita ngomong sama orang, kita ngomong sama anak buah, kita ngomong sama bos, kita ngomong sama kawan, kita ngomong sama istri, kita ngomong sama suami. Hati-hati. Jangan kita ucapkan perkataan, kita pikirkan dulu yang nanti akhirnya kita butuh untuk minta maaf atas perkataan tersebut. Nabi ingatkan. Dengan demikian kita hati-hati dalam berbicara. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas ya. Di antara nasihat Nabi kepada orang tersebut, yang ketiga adalah engkau kumpulkan ya, putus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya jangan kau berharap sedikit pun dari punya orang. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lain dari Uqbah bin Amir, ada yang bertanya kepada Nabi, "Man najat?" Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Ini yang perlu kita renungkan. Man najat? Apa itu keselamatan? Terutama di zaman sekarang ini. Bagaimana cara selamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amsik 'alaika lisanak. Jaga lisanmu, ya. Wal yas'alaka baituk, dan lapangkanlah rumahmu, ya. Ya, lapangkanlah rumahmu. Ya, Nabi suruh jaga lisan, jangan asal ngomong, jangan asal nulis, dan jadikanlah rumahmu lapang. Artinya jangan betah di rumah. Itu isyarat jangan suka ngurusin urusan orang. Ya. Jangan pengen tahu urusan orang. Ya. Saya ini terlalu banyak tahu urusan orang. Ada orang masalah telepon, orang masalah datang, aduh. Saya juga tidak suka, tapi kasihan, saya harus kasih solusi. Kalau saya bilang saya nggak mau urusan ente sendiri, ngapain lapor-lapor ke saya? Mau sedih dibagi-bagi, sedih kepada kita. Nanti ada masalah, kita juga kena masalah ya. Repot ya. Tapi ya begitulah kondisi ya, yang terjadi. Kalau kita tidak ada urusan, tidak usah tak cari tahu urusan orang. Biarkanlah rumah Anda menjadi rumah yang lapang, tentram, sibuk dengan istri dan anak, itu lebih penting. Ya. Urusin anak, urusin istri. Istri itu diurusin yang baik, kasih ke salon biar tambah cantik ya. Biar kita lebih tentram di rumah. Anak-anak diajarin dengan baik ya.